Anda kembali di Pemimpin Rakyat pemirsa. Dalam perjalanannya ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto transit di Praha, Ceko. Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala mendatangi hotel tempat Prabowo singgah. It's bad days because you know if you have confidence vote in the parliament, it must be bad. Kedatangan Perdana Menteri Ceko disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di lobi hotel di Praha. Teddy pun mendampingi Peter untuk bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan ini, Peter mengapresiasi kehadiran Prabowo di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia. Peter pun turut mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun silam. Pertemuan antara keduanya menjadi harapan agar hubungan Indonesia-Ceko semakin erat di masa mendatang. Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan Udara Praya Lebar Airbase Singapura menuju Rusia Senin jam 10 malam waktu setempat. Presiden Prabowo berkunjung ke Rusia untuk memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu di Rusia, Prabowo akan menjadi pembicara utama St. Petersburg International Economic Forum 2025. Sebelum berangkat ke Rusia, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Dalam kunjungannya ke Singapura, Prabowo akui mencontoh beberapa program pemerintah Singapura, salah satunya perumahan untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya di Singapura dengan menghadiri penyambutan kenegaraan di Parliament House of Singapore. Kedatangannya disambut oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh upacara kehormatan. Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antar kedua negara. Momen menarik tersaji saat Presiden Prabowo diberikan kesempatan untuk memberikan nama kepada bunga anggrek. Nama Ibunda Prabowo, Dora Sigar Sumitro, disematkan untuk nama bunga ini. Penanaman bunga anggrek menjadi simbol kedekatan personal dan wujud penghargaan diplomatik dalam tradisi Singapura. Dalam acara berikutnya yaitu Leaders Retreat yang digelar di Parliament House of Singapore, Presiden Prabowo akui akan mencontoh sejumlah kebijakan di Singapura. Salah satunya adalah perumahan murah. The low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue the initiatives of President SBY and President Joko Widodo. We're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang digelar oleh Presiden Singapura. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, salah satunya pertahanan. Meski terus mendapatkan sorotan, namun Koperasi Desa Merah Putih terus berjalan. Pemerintah pastikan Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan operasional BUMDes. Masuk. Ya semangat. Biar jadi menteri juga. Mau Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Huta Daa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Selasa 17 Juni 2025. Ini Pak Gubernur, ini nanti dari Pertamina ada Pak. Ya. Jadi nanti langsung disuplai. Baik ke koperasi langsung. Jadi nanti Koperasi di Desa Huta Daa menjadi percontohan bagi desa lain di Gorontalo. Koperasi ini akan mengelola 9 unit usaha yakni simpan pinjam, gerai sembako, gerai LPG, gerai toko obat, gerai nelayan, gerai pertanian, dan gerai servis HP. Pemerintah telah menjamin keberadaan Kopdes bukan menjadi pesaing BUMDes.
namun bersinergi dalam memperkuat perekonomian desa. Pesan Bapak Presiden, Kopdes jalan terus, juga Bumdes jalan terus. Tidak saling mematikan, tapi saling mensupport, saling memperkuat satu sama lain. Di Provinsi Gorontalo sebanyak 729 Kopdes Merah Putih sudah terbentuk atau sudah 100%. Namun baru 57% yang sudah memiliki badan hukum. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menargetkan seluruh koperasi telah berbadan hukum pada akhir Juni 2025. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah terus memperhatikan gizi bagi ibu hamil dan anak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belusukan untuk menengok keluarga yang beresiko stunting. Bertempat di Desa Sukamana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendung Bangga BKKBN RI Wihaji mengunjungi warga yang beresiko stunting. Selain melihat kondisi langsung warga di Pengalengan, Menteri Duk Bangga juga sempat meninjau dapur umum untuk penunjang makanan bergizi. Bantuan berupa pangan akan diberikan selama 1000 hari ke depan. Membantu 200 KRS, keluarga resiko stunting, yang tiap hari dikasih asupan gizi selama 6 bulan ke depan. Bagi siapa? Bagi ibu hamil dan duta. Artinya di 1000 hari pertama kehidupan. Ada ibu hamil, ibu menyusui. Lokasi ini dipilih untuk masuk dalam program pemberantasan stunting setelah proses pendataan. Nantinya program ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Itu sebelumnya kita sudah lakukan asesmen. Sudah kita lakukan asesmen di mana wilayah-wilayah yang memang menjadi prioritas pelaksanaan stunting ini, pelaksanaan program penurunan atau pemberantasan stunting. Nah, saat hari inilah Kebun Malabar kita tempatkan sebagai sentral program pemberantasan atau program penurunan stunting. Hingga kini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 21,5 menjadi 19,8%. Nantinya, program pencegahan stunting akan digelar di seluruh daerah di Indonesia. Tujuannya guna menciptakan generasi penerus bangsa yang siap bersaing pada Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan pernyataan Wapres Gibran terkait etika dalam penggunaan Artificial Intelligence atau AI. Jangan kemana-mana.